Sebagaimana yang lo tahu, dalam channel Ewing HD ada sejenis video di mana lo mesti menebak siapa pelakunya. Nah, buat lo nih yang berhasil menebak dengan benar siapa pelakunya, gua kagum banget karena berarti penonton Ewing HD itu punya kemampuan analisa yang terbilang tinggi. Sekarang kekaguman gua ini lebih memuncak lagi karena gua menemukan sebuah kasus kisah nyata mengerikan yang unik banget. Keunikan dari kasus ini adalah yang memecahkan kasus ini ternyata bukanlah manusia, melainkan burungnya. Sekarang pertanyaannya, burung lo bisa nggak digunakan untuk menebak pelaku? Singkat cerita, ada sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di rumah yang letaknya itu di tengah hutan. Detektif yang menangani ini bingung karena dari seluruh saksi dan calon pelaku yang diinterogasi, semuanya mempunyai alibi yang valid. Sampai pada akhirnya detektif menemukan petunjuk penting nih. Ternyata ada satu saksi yang belum diinterogasi. Satu saksi kuncinya ini adalah burung beo. Nah, sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 11 Mei tahun 2015, ada sebuah pasangan suami istri yang hidup bahagia bersama seekor burung beo asal Afrika. Sang suami bernama Marty dan sang istri bernama Glenna, dan mereka berdua sama-sama berusia 46 tahun. Selain itu, mereka berdua juga memelihara satu ekor burung beo asal Afrika berwarna abu-abu yang diberi nama Boot. Mereka bertiga tinggal di sebuah rumah kayu sederhana yang cantik, klasik, dan unik yang ada di pinggiran Salt Lake City, Amerika Serikat. Pada sore itu ya, Marty dan Glenna lagi duduk berdua makan di meja yang ada di balkon rumah sambil juga ditemani oleh Boot. Pas itu, Boot, sang burung beo, itu sesekali berceloteh, bawel, dan ngobrol ke Marty dan Glenna. Sedikit info ya, burung beo itu memiliki kemampuan untuk meniru apa yang manusia bicarakan. Bahkan, nggak cuma meniru aja, burung beo juga sedikit banyak mampu memahami apa yang manusia bicarakan. Diketahui, burung beo mampu menghafal dan memahami sekitaran 1000 kosakata. Dan jumlah ini bisa menjadi semakin banyak kalau si burung beonya itu dilatih terus tuh sama si pemiliknya untuk berbicara. Yang membuat Boot, sang burung beo ini unik adalah seringkali Boot itu kayak tiba-tiba aja memaki atau berkata kasar kepada Marty dan Glenna. Emang sih terdengar kasar, tapi mereka berdua nggak ambil hati. Mereka berdua malah kayak ketawa setiap kali Boot itu kayak random maki-maki dia. Mereka kayak menganggap Boot itu tuh caper dan lucu aja gitu dengan cara dia capernya. Pada saat hangout di balkon rumah, Marty ini merasa bersyukur banget karena hidupnya menurutnya sekarang udah sempurna. Dia punya rumah unik yang sederhana, anak-anaknya udah pada dewasa dan udah pada mandiri semua, udah di atas 18 tahun. Dia juga punya banyak waktu dan uang, lalu dia juga menikah dengan seorang wanita yang bener-bener dia cintai. Plus sekarang ada burung beo nih yang dari tadi ngebacot aja. Sederhana lah hidupnya Marty, tapi berasa sempurna. Walaupun begitu, sebelum dia mencapai tahap kehidupan yang sempurna ini, kehidupan Marty bisa dibilang naik turun tuh bagaikan ombak. Jadi pada saat Marty masih remaja, dia sebenarnya udah kenal tuh dengan Glenna karena mereka berdua awalnya adalah teman satu sekolah. Mereka waktu itu sering ngobrol bareng, nongkrong bareng, berhobi bareng, dan jalan bareng. Lalu namanya juga remaja ya, Marty dan Glenna yang kemana-mana dan ngapain aja bareng, ujung-ujungnya berpacaran. Tapi entah karena alasan apa, hubungan pacarannya mereka itu kandas, putus di tengah jalan. Pas putus, mereka jadi jarang ketemu dan hidupnya jadi masing-masing tuh. Kehidupan pun berlanjut dan mereka berdua kayak sibuk dengan urusannya masing-masing. Seiring dengan perjalanan hidup, Marty berkenalan tuh dengan seorang wanita yang bernama Christina. Pas itu, Marty PDKT kepada Christina dan singkat cerita, mereka berdua berpacaran dan ujung-ujungnya menikah. Pada saat kehidupan pernikahan Marty dan Christina, mereka dikaruniai 3 orang anak. Nah, dikarenakan Marty emang orang yang suka mencintai alam, dia memutuskan untuk memelihara burung beo yang dia beri nama Boot.
Awalnya keluarganya Marty, Christina dan 3 orang anaknya dan juga Bud si burung beo ini itu kehidupannya normal dan bahagia. Tapi semuanya berakhir ketika Marty mengalami kecelakaan mobil yang cukup parah. Gara-gara kecelakaan ini, Marty mesti dirawat di rumah sakit untuk waktu yang lama. Mau nggak mau, Christina yang mesti bekerja siang dan malam untuk mendapatkan pemasukan sambil juga merawat Marty dan 3 orang anaknya. Selepas dari rumah sakit, Marty juga nggak langsung bisa sembuh dan aktif lagi. Dia kayak mengalami cedera permanen gitu di bagian kaki dan punggungnya. Cederanya ini mengharuskan Marty untuk terus mengonsumsi obat penghilang rasa sakit atau painkiller secara rutin. Nah, gara-gara kecelakaan ini juga, Marty dan Christina itu menjadi sering cekcok. Ujung dari cekcoknya ini adalah mereka berdua memutuskan untuk cerai. Pada saat proses pengadilan, hakim memutuskan kalau hak asuh ketiga anaknya mereka itu bakalan diserahkan kepada Christina. Sedangkan hak asuh dari Bud sang burung beo itu bakalan diserahkan kepada Marty. Emang agak aneh sih ya, tapi ya emang begitulah kenyataannya. Setelah perceraian tersebut, beberapa tahun kemudian, Marty nggak sengaja ketemuan nih dengan cinta pertamanya dulu, Glenna. Ternyata pada saat Glenna menjalani kehidupannya setelah putus dengan Marty, dia juga sempat menikah nih dengan cowok lain dan juga memiliki beberapa orang anak. Tapi pernikahannya Glenna juga kandas, bercerai, dan ujung-ujungnya dia menjadi single. Nah, dikarenakan Marty dan Glenna sama-sama single, bisa dong, mereka pun ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, pacaran-pacaran, dan ujungnya nikah-nikah. Pada saat pernikahan Marty dan Glenna, kehidupan mereka ini bener-bener damai banget. Mereka sering menghabiskan waktu berdua setiap harinya, bagaikan orang yang berpacaran. Mereka selalu juga punya obrolan yang gak ada habisnya. Mereka juga selalu melakukan hobinya bareng-bareng, yaitu berkebun di hutan belakang rumah. Itu juga selalu berduaan aja. Bisa dibilang kehidupan mereka itu bener-bener sempurna banget untuk satu sama lainnya. Pas itu, Marty bercerita kepada Glenna bahwa besok dia ada janji nih berburu babi hutan bersama teman-temannya. Glenna sebenarnya mensupport hobinya Marty, tapi dia khawatir dengan kondisi kaki dan punggungnya Marty. Glenna kayak menyarankan, udahlah bapak nggak usah ikutan berburu dulu, ingat kesehatan pak. Walaupun begitu, Marty kayak meyakinkan Glenna kalau dia tuh nggak perlu khawatir. Marty berjanji bahwa malam ini dia bakalan minum obat penghilang rasa sakit, painkiller, terus tidur cepat, dan pas berburu nanti dia nggak bakalan memaksakan tubuhnya. Glenna sebenarnya masih rada ragu-ragu dan khawatir, tapi ya mau gimana lagi, Marty itu emang hobi berburu bareng temannya. Jadinya mau nggak mau dia mengizinkan Marty untuk besok berburu. Selepas makan malam, Marty seperti biasa menutup semua pintu dan jendela yang ada di rumahnya. Dia dikenal cukup apik tuh perihal keamanan rumah karena rumahnya itu terletak agak masuk sedikit ke dalam hutan. Jarak rumah dia dengan jalan raya utama dan juga tetangganya itu agak jauh, sekitaran 50 meter. Jadinya rumahnya Marty dan Glenna ini emang agak sedikit pedalaman tuh. Karena nggak mau ambil resiko ya, tiap malam Martin kayak menutup semua pintu, jendela rumah, dan menyalakan sistem alarm keamanan. Dia selalu memastikan sendiri kalau rumahnya itu benar-benar aman. Selain itu juga, untuk berjaga-jaga ya, Marty menyimpan beberapa senapan dan senjata di dalam brankas di rumahnya. Senapannya ini emang dia beli dan simpan khusus untuk berburu dan juga membela diri. Setelah memastikan kalau rumahnya ini udah aman, seperti janjinya, Marty meminum obat painkiller, dan begitu udah selesai minum obat, Marty izin duluan kepada Glenna untuk tidur. Glenna pas ini masih duduk tuh di depan TV sambil main HP-nya. Glenna menjawab, "Kamu tidur aja duluan ya sayang, aku lagi nanggung nih, sebentar lagi aku nyusul." Marty pun beranjak ke kasur, dan karena efek samping dari pengaruh obatnya ya, gak lama kemudian dia langsung tertidur pulas. Saking ngantuknya, Marty gak sadar kalau dia yang besok mau berburu babi hutan, malam ini dia duluan yang menjadi sasaran perburuan. Pada tanggal 13 Mei tahun 2015, sekitaran 2 hari selanjutnya ya, tetangganya Marty dan Glenna yang kita sebut saja sebagai Fulana, notice kalau ada semacam asap gitu yang muncul dari arah belakang rumah atau hutan belakangnya rumahnya Marty dan Glenna. Gak lama kemudian juga, Fulana notice kalau ada banyak truk pemadam kebakaran yang sekarang melaju ke arah rumahnya Marty dan Glenna. Karena kepo ya, Fulana nge-SMS Marty dan Glenna, ingin nanyain kabar, apakah terjadi kebakaran di rumah lo atau gimana, apa terjadi sesuatu tuh. Tapi SMS-nya nggak dibalas. Bahkan dari kemarin-kemarin SMS-nya Fulana itu nggak dijawab oleh Marty dan Glenna.
Padahal ya, Marty dan Glenna dikenal sebagai pasangan suami istri yang selalu akrab dengan tetangga, lingkungan, dan juga komunitas. Tumben-tumben aja nih, beberapa terakhir hari ini kok nggak ada kabar. Karena khawatir takut kenapa-napa, Fulana sekarang OTW menuju ke rumahnya Marty dan Glenna. Begitu sampai di depan rumahnya Marty dan Glenna, Fulana lega karena ternyata rumahnya Marty dan Glenna ini baik-baik aja. Fulana melihat lagi, ternyata emergency ambulansnya itu lebih jauh lagi tuh masuk dalam hutan. Fulana tadinya mau pulang lagi aja tuh, tapi karena kepalang tanggung udah di depan rumahnya Marty dan Glenna, dia memutuskan untuk mampir. Pas itu, Fulana mengetok pintu rumahnya Marty dan Glenna. Ditunggu beberapa lama juga, nggak ada jawaban nih. Fulana rada aneh, karena tumben nih nggak ada jawaban. Biasanya kan mereka lagi di rumah berduaan aja menghabiskan waktu. Fulana iseng tuh mencoba memegang handle pintu rumah. Dia pengen coba buka nih pintu rumahnya. Ternyata pintu rumahnya itu beneran kebuka dong. Nggak dikunci ternyata. Fulana ini merasa aneh ya, karena sepengetahuan dia, Marty itu orangnya apik banget perihal security. Dia selalu mengunci pintu rumahnya walaupun masih siang bolong. Tumben aja nih pintu depannya sekarang nggak kekunci. Fulana lalu pelan-pelan buka tuh pintu rumah, dan pas terbuka lebar, ternyata isi rumahnya Marty dan Glenna ini beneran berantakan banget dong. Perabotan pada berserakan di lantai, barang-barang pada pecah, ada selimut juga tertumpuk tuh di sudut ruangan. Pokoknya bener-bener berantakan, seakan-akan kayak ada perampokan atau perkelahian. Lalu satu hal yang menarik perhatiannya Fulana adalah berantakannya itu kayak seakan-akan mengarah ke kamar utama, ke kamarnya Marty dan Glenna. Terlebih lagi di sekitaran pintu utama ada kayak semacam bercak darah. Fulana yang kepo dan merasa aneh sekarang pelan-pelan masuk ya ke dalam rumah. Dia jalan tuh sampai ke kamar utama. Pas dia masuk, dia langsung kaget dan shock karena Fulana melihat Marty sedang terbaring kaku di atas kasur yang penuh dengan darah. Selain itu juga, Fulana bisa melihat kalau di tubuhnya Marty jelas-jelas ada banyak luka tembak. Ketika Fulana terkejut, dia dibuat kaget lagi karena dia mendengar kayak ada suara orang gitu yang tiba-tiba berteriak atau memaki-maki dari arah balkon. Begitu Fulana intip balkonnya, ternyata suara teriakan atau maki-makian itu kan bukan suara orang, melainkan suara dari Bud si burung beo. Di momen itu ya, Fulana dan Bud sempat tukar-tukaran pandangan tuh. Pas lagi bertukar-tukar pandangan, Bud yang tadinya ngoceh-ngoceh ini mendadak diam dan menatap tajam ke arah Fulana. Fulana terdiam karena rada aneh nih situasinya. Begitu Fulana sadar dengan keanehan ini, dia langsung bergegas jalan keluar kamar dan keluar dari rumah ini. Tapi begitu sampai di dekat ruang tamu di antara pintunya itu ya, Fulana notice kayak ada semacam selimut atau kain yang kayak lagi menutupi sesuatu. Di selimut atau kain ini juga ada noda darahnya. Seperti yang selalu gue bilang, di mana ada darah, hal buruk telah terjadi dan akan terjadi lagi. Begitu Fulana membuka kainnya, ternyata yang ada di balik kain selimut ini adalah Glenna. Pas itu, Glenna ditemukan terbaring di lantai, termandikan oleh darahnya sendiri karena ada semacam luka tembak di pelipis kepalanya. Fulana kaget dong, langsung tuh keluar kamar. Dia segera menelpon 911 dan juga meminta bantuan petugas pemadam kebakaran yang lokasinya nggak jauh dari rumahnya Marty dan Glenna. Setelah menunggu beberapa saat, polisi dan juga petugas damkar udah berada nih di rumahnya Marty dan Glenna. Waktu itu, detektif yang menangani kasus ini adalah seorang pria bernama Wilson. Wilson yang tiba di TKP langsung melakukan investigasi. Pas itu dia menemukan kalau Marty ini udah tergeletak, tidak bernyawa di atas kasurnya yang penuh dengan darah. Ada luka tembakan di sekitaran kepala, leher, dan dadanya. Yang menarik dari pemeriksaan pertama ini adalah Wilson menemukan kalau tangannya Marty kayak mengepal sesuatu. Begitu dia coba buka kepalan tangannya, Wilson menemukan kalau dia kayak menggenggam beberapa helai rambut. Wilson lalu memerintahkan tim forensik untuk meneliti beberapa helai rambut ini untuk tes DNA. Walau tes DNA itu rada lama ya, besar kemungkinan rambutnya ini adalah rambut pelaku. Selain temuan helai rambut ini, di sekitaran lantai kasur, Wilson menemukan beberapa selongsong peluru yang udah kosong. Dari sini, Wilson berhipotesis kemungkinan besar Marty pada saat mau bangun tidur, dia tahu kalau dia mau dibunuh oleh pelaku. Maka dari itu dia melakukan perlawanan dan rambutnya pelaku sempat kejambak sampai agak-agak lepas dikit. Tapi dikarenakan pelaku menggunakan handgun, dia langsung menembak beberapa kali ke tubuhnya Marty. Marty pun pada akhirnya
tewas di tempat. Lalu satu hal yang lain yang menarik perhatian Wilson adalah burung beo yang masih nangkring tuh di balkon kamar. Pas ini Wilson melihat kalau Boots sang burung beo itu rada-rada cemas karena ya ada banyak polisi nih di sekitaran dia dan juga sekitaran rumah. Boots sesekali nengok yang waspada ke semua arah sambil juga memaki dan mengulang-ulang kata-kata yang diucapkan oleh polisi yang ada di sekitarnya. Polisi yang ada di sekitarnya juga bingung, ini burung mau diapain nih? Mesti dijadikan bukti, saksi, atau gimana nih? Setelah memeriksa Marty, Wilson akhirnya memeriksa jenazahnya Glenn yang ada di luar kamar. Pas itu, posisi jenazahnya Glenn kayak terbalut oleh selimut. Tidak kalah mengerikannya, begitu Wilson membuka selimutnya, dia melihat Glenn memiliki luka tembak di pelipis kepalanya di samping kepala ini, dekat telinga. Mirip dengan di kamar, di sekitaran lantai dekat jenazahnya Glenna, Wilson juga menemukan selongsong peluru. Wilson mengambil peluru ini, dia liatin sejenak tuh sambil juga berpikir. Setelah itu dia kayak men-scan ruangan itu tuh ya, dan pas itu dia kayak menundukkan badan dan kepalanya kayak berusaha mengintip ke bawah kursi di ruangan keluarga. Dan bener banget dugaannya, Wilson pas itu menemukan senjata api sejenis handgun tergeletak di bawah kursi. Wilson pas itu mengambil pistol ini, memeriksa sebentar dan melaporkan temuannya kepada tim forensik untuk diteliti lebih mendalam. Walaupun begitu, tanpa perlu menunggu hasil tim forensik, Wilson menduga kalau handgunnya ini besar kemungkinan adalah kepunyaannya Marty. Wilson jalan balik lagi tuh ke kamar utama, ke kamar yang masih ada jenazahnya Marty. Pas itu dia cek-cek lebih detail dan ternyata ada nih brankas yang tersimpan di lemari baju. Pas brankasnya ini dibuka, yang Wilson hanya temukan adalah satu kotak gitu ya, yang berisi peluru yang cocok dengan handgun yang baru aja dia temukan. Nah, pas ini dugaannya Wilson benar tuh, handgunnya itu berarti milik Marty. Dari sini Wilson punya firasat, bisa jadi pelakunya adalah orang yang dekat yang tahu kalau Marty dan Glenna menyimpan senjata di dalam brankasnya. Setelah memeriksa brankas, Wilson keluar dari kamarnya Marty dan menganalisa TKP secara keseluruhan. Kalau dilihat dari rumahnya yang berantakan, lalu juga dua korban yang ditembak mati, hipotesis pertamanya Wilson adalah Marty dan Glenna besar kemungkinan adalah korban dari perampokan berujung pembunuhan ganda. Tapi kalau perampokan, kok nggak ada jejak atau bekas dobrakan di pintu ataupun jendela? Menurut kesaksian Fulana, orang yang pertama kali tiba di TKP, pintu depannya itu malah nggak dikunci. Ini rada aneh juga, kok pintu depannya nggak kekunci? Secara menurut info dari Fulana, Marty orangnya tuh apik banget kalau masalah keamanan. Detektif Wilson sekarang ini kayak berdiri gitu di ruang tengah rumahnya Marty dan Glenna. Dia kayak melihat, berpikir, menganalisa, pokoknya sibuk sendirilah, otaknya kayak mengolah berbagai macam info yang dia dapatkan di TKP ini. Pas lagi berpikir gini ya, dia melihat ada anggota tim forensik yang ingin mengangkat jenazahnya Glenna. Pas itu tim forensik ini kayak mau memasukkan jenazahnya Glenna ke dalam kantong mayat. Pas jenazahnya Glenna mau ditutup tuh ya di dalam kantong mayat, Wilson dan anggota tim forensik mendengar suara erangan dari jenazahnya Glenna. Wilson dan anggota forensik ini kaget dong. Loh, kok jenazahnya bisa bersuara? Diperhatikan lagi jenazahnya Glenna dan ternyata suara erangan dari jenazahnya Glenna ini semakin jelas. Tubuhnya kayak mulai bergerak, kayak mulai menunjukkan rasa-rasa kesakitan. Pas ini ya, Wilson berteriak kepada tim paramedis, Guys, cepetan kesini, dia masih hidup nih." Dengan sigap, tim paramedis langsung melakukan pertolongan dan membawa Glenna yang ternyata masih hidup ke rumah sakit. Wilson waktu itu rada takjub juga dengan Glenna yang masih hidup, walau memiliki luka tembak di pelipis kepalanya. Tapi di satu sisi juga, Wilson khawatir kalau Glenna hidupnya nggak akan lama karena lukanya dia tuh kayak cukup fatal loh, luka tembak di pelipis kepala loh. Wilson pas itu berharap Glenna berhasil distabilkan kondisinya karena dia adalah satu-satunya saksi mata yang hidup yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Yang Wilson belum pahami adalah ternyata Glenna bukanlah saksi mata satu-satunya. Ada lagi saksi mata yang benar-benar di luar ekspektasinya Wilson. Pada tanggal 14 Maret tahun 2005, dua anak laki-laki beserta satu anak perempuannya Marty ini mendatangi rumah orang tuanya. Pas itu mereka masih terkejut ya dengan kondisi TKP yang berantakan. Mereka baru pertama kali ini melihat dan berada di TKP pembunuhan, terutama pembunuhan ayahnya, Marty. Mereka shock
rumah di mana mereka dibesarkan, rumah yang memiliki kenangan banyak indah, seketika berubah menjadi TKP yang dihiasi dengan garis kuning kepolisian. Setelah kembali sadar dari pemandangan yang mengerikan, mereka masuk ke dalam rumah dan langsung pergi menuju ke balkon kamar utama. Di sana mereka memasukkan Booth, si burung beo, ke dalam kandang portable. Mereka bertiga berniat untuk membawa Booth itu ke rumah mantan istrinya Marty yang bernama Christina. Dikabarkan ya, untuk sementara waktu, Christina kayak bersedia tuh merawat Booth, sang burung beo. Setelah memasukkan burung beo ini ke kandang portable, mereka bertiga keluar kamar sambil sesekali memperhatikan lebih jelas tuh situasi rumah dari almarhum ayah mereka. Pas mereka lagi melihat-lihat ke lantai, mereka menemukan satu amplop gitu yang berwarna krem. Mereka pun mengambil amplop ini dan iseng-iseng aja membaca isinya. Begitu mereka memahami isinya, di saat yang bersamaan juga mereka bertiga paham kalau amplop ini mesti diserahkan kepada polisi. Besok akhirnya, pada tanggal 15 Maret tahun 2005, Detektif Wilson ini lagi duduk di meja kerjanya ya di kantor polisi. Waktu itu dia lagi mengkurasi berbagai macam informasi mengenai kasus perampokan dan pembunuhannya Marty. Di momen ini ya, Wilson kayak punya daftar orang-orang yang wajib untuk diinterogasi. Nama orang yang paling atas yang pengen banget Wilson interogasi adalah Glenna. Seperti yang udah gue ceritakan, Glenna merupakan satu-satunya korban yang dikiranya udah meninggal karena ada luka tembak di pelipis kepalanya. Beruntungnya, entah karena keajaiban apa, Glenna ternyata masih hidup dan sekarang sedang dirawat intensif di rumah sakit. Wilson beberapa hari terakhir tuh udah menelpon rumah sakit untuk follow up ke dokter perihal kondisinya Glenna. Sayangnya, dokter meminta Wilson untuk bersabar dulu karena Glenna itu masih belum sadarkan diri. Dan kalaupun sadar, Glenna membutuhkan waktu yang cukup lama untuk recovery karena cedera tembakan di kepala itu termasuk cedera yang sangat serius. Karena Glenna belum bisa dimintai keterangan, Wilson beralih ke nama orang yang selanjutnya mesti diinterogasi. Pas itu, orang yang selanjutnya mesti diinterogasi adalah anak-anaknya Marty. Pada saat Wilson mau menghubungi anak-anaknya Marty untuk datang ke kantor polisi, anak-anaknya Marty ini ternyata udah di kantor polisi. Sedikit informasi ulang ya, walaupun mereka statusnya adalah anak-anaknya Marty, mereka semua udah dianggap dewasa karena usianya udah di atas 18 tahun semua. Ya udah deh, mumpung mereka udah ada di kantor polisi, Wilson langsung melakukan interogasi kepada 3 anaknya Marty. Ketiga anaknya ini diinterogasi di ruangan yang berbeda. Hasil dari interogasi ketiga anaknya ini adalah mereka semua memiliki alibi yang valid pada saat malam di mana Marty dibunuh oleh pelaku. Tapi dari ketiga anaknya Marty, ada satu anak yang memiliki kesaksian yang rada unik. Anaknya Marty yang paling sulung itu bernama Justin. Seperti yang udah gue ceritakan, Marty di malam sebelum dia dibunuh oleh pelaku, dia akan bilang ke Glenna kalau dia udah janjian sama temen-temennya untuk berburu babi hutan. Nah, sebenarnya di acara berburu babi hutan ini, Justin ikutan tuh. Dia pengen tuh berburu babi hutan bareng Marty, bapaknya, bersama juga dengan temen-temen bapaknya. Justin udah nungguin tuh di spot janjian bareng temen-temen bapaknya. Tapi ditungguin lama juga, Marty kok nggak hadir-hadir ya? Nggak ada kabar juga. Dikarenakan udah nunggu kelamaan, ya udah deh, Justin dan teman-teman bapaknya mulai berburu babi hutan tanpa kehadiran Marty. Yang Justin tidak tahu adalah Marty tidak bisa menepati janjinya karena sudah meninggal, dibunuh, ditembak oleh pelaku. Pas ini ya, Detektif Wilson memperhatikan betul tuh ceritanya Justin. Dia juga mengklarifikasi ulang alibinya Justin dan ternyata Justin emang benar menghabiskan waktu bareng dengan teman-teman bapaknya berburu babi hutan. Setelah itu ya, Wilson ini nanya ke Justin. Pertanyaannya adalah, sekiranya nih ya, ada nggak orang yang ingin membunuh atau menyakiti bapak kamu? Justin awalnya rada bingung, tapi dia ragu-ragu menjawab tuh ya, mungkin orang yang membunuh ayah gua adalah para pecandu narkotika. Sedikit info ya, pada tahun 2005, painkiller itu dianggap sebagai obat keras yang baru aja diregulasi oleh pemerintah. Tadinya painkiller itu dijual bebas, tapi di tahun-tahun selanjutnya, di tahun-tahun berikutnya atau tahun-tahun tersebut, pemerintah mulai membatasi peredarannya. Hal ini terjadi karena efek dari painkiller itu mirip dengan narkotika, bikin ngefly. Nah, karena peredaran narkotika mulai dibatasi, orang-orang yang menyalahgunakan narkotika atau painkiller itu nggak bisa lagi tuh membelinya dengan bebas. Mereka mesti membeli menggunakan resep dokter atau bertransaksi secara ilegal. Kebetulan Marty ini pernah kecelakaan dan gara-gara kecelakaannya, paha dan punggungnya itu mengalami cedera parah dan selalu sakit. Untuk mengurangi rasa sakit, dokter kayak memberikan banyak stok painkiller untuk Marty. Bisa jadi orang yang membunuh Marty adalah pecandu narkotika yang ingin mengambil harta dan stok obat painkillernya
Marty. Wilson memahami tuh teori dari Justin. Menurut Wilson, masuk akal juga tuh teorinya Justin. Tapi yang kurang dari teorinya ini adalah obat painkillernya Marty itu masih tersedia kok di rumahnya ketika tim forensik memeriksa TKP. Jadi walaupun teorinya menarik, tapi rada kurang meyakinkan. Setelah itu, Wilson nanya lagi ke Justin, adakah sekiranya hal lain yang mesti aku ketahui? Adakah info gitulah yang bisa membantu penyelidikan? Pas ini, Justin keingat dengan amplop berwarna krem yang dia temukan di rumah Marty. Justin serahkan amplop ini dan Wilson langsung membaca tuh isi suratnya. Suratnya ini ternyata ditulis oleh Glenna dan di situ dia bercerita kalau dia tuh sayang banget sama Marty, sama anak-anak dan bersyukur banget dengan kehidupannya. Tapi entah kenapa di akhir surat Glenna kayak mengucapkan selamat tinggal. Nah, kalau ditelaah lagi ya, Wilson mengira kalau suratnya ini itu bagaikan surat perpisahan yang ditulis oleh orang yang ingin mengakhiri hidupnya. Tapi dari kesaksian tetangga dan orang-orang sekitar, Wilson mendapati info juga bahwa tidak ada tuh tanda-tanda Glenna yang depresi atau stres atau ya pengen out lah gitu, hidupnya baik-baik aja lah. Selain itu juga, walaupun suratnya ini ditandatangani oleh Glenna, Wilson kayak nggak yakin kalau suratnya itu dibuat sama Glenna. Walaupun begitu, Wilson menerima surat ini, berterima kasih kepada Justin karena telah menyerahkannya, lalu memasukkan surat ini ke dalam daftar bukti kasus. Seminggu pun berlalu dan investigasi masih berlanjut. Pas ini ya, Wilson dan beberapa anggota detektif itu lagi rada-rada frustasi karena mereka kayak mempunyai banyak kepingan puzzle di hadapan mereka, tapi nggak tahu gambaran besar puzzle-nya ini tuh bagaimana. Ada petunjuk tentang surat yang dituliskan Glenna yang ingin mengakhiri hidupnya. Ada dugaan bahwa pelakunya adalah orang yang mengincar obat painkillernya Marty. Lalu yang paling baru adalah ada dugaan kalau ini tuh beneran kasus perampokan karena uang yang ada di dalam berangkasnya Marty itu beneran menghilang. Glenna juga masih dalam perawatan ICU dan belum bisa untuk dimintai keterangan. Lalu juga hasil dari DNA di rambut yang ada di genggamannya tangannya Marty, ternyata itu adalah rambutnya Glenna. Temuan ini tidak bisa menjadikan Glenna sebagai bukti pelaku karena ini bukan bukti yang konkret. Mungkin memang benar Marty dan Glenna kayak bertikai dan gak sengaja deh kayak Marty menjambak rambutnya Glenna. Mungkin, tapi mungkin juga Marty kayak berusaha menyelamatkan Glenna dari sekaman pembunuh dan gak sengaja tuh menjambak atau mengambil rambutnya Glenna. Wilson rada bingung karena seluruh petunjuk ini sebenarnya masuk akal, tapi terlalu menyebar, tidak membentuk kesatuan, dan membingungkan. Seharusnya kenyataan dari sebuah kasus itu bagaikan benang merah yang menghubungkan seluruh petunjuk. Ini kenapa malah jadi kayak benang kusut? 5 bulan pun berlalu dan Wilson masih belum menemukan tuh petunjuk penting untuk memecahkan kasus pembunuhannya Marty. Walaupun begitu, Wilson akhirnya mendapati kabar gembira nih dari rumah sakit. Glenna akhirnya dinyatakan sembuh dan dapat mengikuti proses penyelidikan. Pas itu ya, Wilson langsung buru-buru ke rumah sakit untuk meminta keterangan dari Glenna. Sayangnya, luka tembak di kepalanya Glenna itu membuat dia kesulitan untuk mengingat peristiwa tragis yang menimpa dia dan suaminya. Wilson waktu itu kayak berusaha mengebor ingatannya Glenna, berusaha mengkorek apa yang sekiranya Glenna lihat, ingat, atau apa yang sekiranya terjadi. Tapi tetap aja, Glenna kayak kesulitan untuk mengingat. Dokter yang mendampingi Glenna berusaha tuh menjelaskan kepada Wilson. Dokter ini kayak bilang, "Bapak Wilson, Glenna ini baru aja sembuh loh dari luka tembak di kepalanya. Mungkin butuh waktu yang agak lama supaya bisa mengingat apa yang terjadi. Belum lagi dia mesti memulihkan kondisi mentalnya, traumanya untuk benar-benar siap membantu investigasi." Detektif Wilson mau nggak mau manyun lagi tuh karena investigasi kembali menjadi buntu. Sampai 1 tahun kemudian, setelah mengalami kebuntuan yang begitu panjang, Detektif Wilson akhirnya mendapati satu saksi baru yang sekiranya bisa memecahkan kasus pembunuhannya Marty. Satu saksinya ini benar-benar di luar ekspektasinya karena saksi kuncinya adalah Bud, sang burung beo. Pada saat Detektif Wilson lagi di meja kerjanya ya, dia lagi browsing-browsing tuh, santai-santai lah depan komputernya. Pas itu dia lagi mencari inspirasi atau mood lah untuk memecahkan kasus pembunuhannya Marty dan kasus-kasus lain yang sudah menumpuk. Pas lagi baca-baca situs berita, dia melihat ada satu artikel tentang burung beo yang memiliki kemampuan unik. Kemampuan uniknya ini adalah dia mengulangi kata-kata terakhir dari majikannya dia sebelum majikannya dia meninggal dunia. Wilson semakin tertarik dengan judul artikel ini karena setelah diperhatikan lagi, burung beonya ini adalah Bud, burung beo yang pernah dimiliki oleh almarhum
Marty. Kebetulan juga yang mengupload video ini adalah mantan istrinya Marty yang bernama Christina. Wilson yang perhatiannya udah terpaku dengan artikel ini langsung ngeplay video ini. Dia perhatikan baik-baik tuh apa yang diucapkan oleh burung beo ini. Dan begitu video burung beo ini selesai, otaknya Wilson itu kayak bekerja dengan cepat. Kayak ada benang merah yang semuanya menghubungkan seluruh petunjuk dari kasus ini. Setelah memahami semuanya, Wilson langsung mengumpulkan bukti, membangun kasus, dan pergi untuk menangkap pelakunya. Berikut adalah sekiranya apa yang sebenarnya terjadi berdasarkan bukti, kesaksian, dan informasi mengenai kasus pembunuhannya Marty. Jadi pada dini hari tanggal 12 Mei tahun 2015, pelaku diam-diam membuka lemari baju yang ada di kamarnya Marty dan Glenna. Pas itu dengan kunci yang udah dia pegang, dia perlahan-lahan membuka berangkas yang ada di dalam lemari. Begitu berangkasnya terbuka, pelaku langsung mengambil handgun milik Marty dan mengisinya dengan peluru yang masih tersimpan di dalam kotak peluru. Pelakunya itu agak susah tuh memasukkan peluru ke dalam handgun karena kondisi kamarnya Marty dan Glenna itu benar-benar gelap total. Sesekali ya pelaku tuh kayak menoleh ke arah tempat tidurnya Marty dan Glenna. Dia khawatir kalau ada yang bangun nih. Yang tidak pelaku sadari adalah ada nih satu saksi mata yang terbangun yang memperhatikan terus gerak-gerik pelaku dari awal sampai terakhir. Saksi mata ini adalah Bud, sang burung beo. Ketika handgunnya udah terisi, pelaku langsung berdiri di samping tempat tidur, persis di sisi di mana Marty ini tertidur. Begitu ada di posisi ini, pelaku entah karena alasan apa ya, dia langsung berteriak sekencang mungkin. Pas itu Marty mendadak kebangun karena ya bingung dan kaget juga. Ini ada siapa nih? Kok tiba-tiba ada yang teriak nih? Ketika bangun, Marty sempat melihat tangannya si pelaku yang remang-remang tuh di cahaya malam. Marty dengan seketika sadar bahwa pelaku sedang memegang handgun dan berniat ingin menembak Marty. Marty lah sekarang yang meneriaki pelaku. Selain Marty, ternyata Bud, si burung beo ini juga ikutan kaget. Di momen ini ada 3 nih yang saling teriak. Ada pelaku, Marty, dan juga burung beo lagi teriak-teriakan semua. Dengan seketika ya, Marty itu melakukan perlawanan. Marty sempat merasa, wah bakalan menang nih. Tapi dikarenakan pelaku sudah menodong Marty dengan handgun, pelaku ternyata melepas 3 tembakan yang langsung bertubi-tubi mengenai dadanya Marty. Setelah Marty tersungkur ke kasur, pelaku lagi-lagi melepas 2 tembakan. Kali ini mengenai kepala dan lehernya Marty. Marty seketika tewas di tempat akibat luka tembak yang fatal. Kamar yang tadinya dipenuhi oleh suara teriakan sekarang mendadak hening. Bahkan Bud, si sang burung beo itu mendadak terdiam mendengar suara tembakan tadi. Lalu entah apa yang ada di dalam pikirannya pelaku ya, dia jalan tuh keluar dari kamar menuju ke pintu depan rumah, masih di ruang tamu lah. Di sana dia buka tuh kunci pintu depan rumah. Setelah itu dia hancurkan, berantakin seluruh barang-barang yang ada di ruang TV dan juga ruang tamu. Pokoknya seluruh barang yang ada di meja, lemari, dalam laci dia keluarin, dia acak-acakin semuanya. Begitu semuanya udah berantakan, pelaku tuh berdiri diam tuh ngelihat sekelilingnya yang udah berantakan banget. Sejauh ini semuanya udah berjalan sesuai dengan yang direncanakan pelaku. Sekarang masuk nih ke tahap yang paling susah dan mengerikan. Pas itu pelaku itu menarik nafas dalam-dalam ya dan menguatkan niat beserta badannya dia. Pelaku lalu mengambil handgunnya dan mengarahkannya ke pelipis kepalanya. Pelaku pun mengambil nafas yang dalam-dalam lagi dan pelaku sekarang kesakitan banget karena dia menembakkan pelipis kepalanya sendiri. Kupingnya pelaku juga pengang karena suara tembakannya itu bener-bener kenceng, nempel banget di kupingnya. Pelaku yang kesakitan dan juga sempoyongan ini membuang tuh handgunnya ke bawah kursi. Setelah itu dia berusaha mengambil dan melilit terus juga menutupi dirinya dengan selimut yang ada di lantai. Dan pada akhirnya dia pingsan di lantai. Yap, bener banget. Pelaku dari kasus pembunuhan Marty adalah istrinya sendiri, Glenna. Nah, kita balik lagi nih ke detektif Wilson ya. Jadi video yang ditonton oleh Wilson pada saat itu adalah video di mana Bud, sang burung beo, lagi mereka ulang teriakannya Marty dan juga Glenna. Dalam video nanti nih ya, Bud, sang burung beo itu kayak menirukan suaranya Marty yang lagi berteriak-teriak. Gua mau lo perhatikan baik-baik videonya.
Nah, yang mengupload video tadi adalah Christina, mantan istrinya Marty. Pas pertama kali Christina mendengar Boots sang burung beo berbicara seperti itu, awalnya dia rada bingung. Namanya juga burung beo ya, dia kan meniru apa yang orang omongin. Cuman di satu sisi juga, Christina tidak pernah tuh mengajarkan kata-kata seperti itu. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah Boots sang burung beo itu belajar mengatakan hal-hal tadi pada saat Marty sedang dibunuh oleh Glenna. Ketika detektif Wilson melihat video ini, bagaikan ada benang merah gitu yang menghubungkan seluruh petunjuk itu di kepalanya. Kayak semuanya akhirnya menjadi masuk akal. Investigasi lebih mendalam pun dilakukan kepada Glenna, dan hasilnya adalah Wilson menemukan beberapa hal yang mencurigakan nih. Ternyata walaupun rumah tangganya Marty dan Glenna terlihat bahagia, salah satu dari mereka ternyata menyimpan rahasia. Ternyata Glenna diketahui hobi bermain judi, dan pas bermain judi dia kalah, merugi dan berhutang sampai $700.000 atau sekitaran 10 miliar rupiah. Dan hutangnya ini harus segera dilunasi, dan kalau tidak rumahnya Marty atau tempat tinggalnya mereka bakalan disita. Nah, Marty tidak tahu kalau sertifikat rumahnya itu dijadikan jaminan oleh Glenna untuk bermain judi dan hutang-hutangnya. Makanya Glenna sehari-harinya itu cemas banget karena bisa jadi hari ini adalah hari dimana rumah kesayangannya Marty disita akibat hutang judinya Glenna. Maka dari itu Glenna memutuskan untuk membunuh suaminya sendiri untuk menutup aibnya, dan supaya juga Marty tidak bersedih ketika rumahnya nanti disita. Walaupun begitu, Glenna tahu persis kalau Marty ditemukan meninggal dunia akibat dibunuh, maka orang yang pertama kali diperiksa adalah dia. Secara dia adalah istri dan sehari-hari bersama dengan Marty. Maka dari itu beberapa waktu sebelum Glenna melakukan pembunuhan, dia cari tahu tuh di internet mengenai handgun yang disimpan oleh Marty di berangkasnya. Dia pelajarin tuh cara menggunakan handgun secara aman dan juga seluk-beluknya. Ditambah lagi Glenna kayak mempelajari tuh cara aman menembak kepala sendiri yang ngebuat dirinya itu terluka tapi tidak mati. Setelah paham dan seluruh persiapannya siap, Glenna malam itu membunuh Marty dan menembak kepalanya sendiri persis di titik yang tidak fatal. Atas perbuatannya ini, Glenna harus mendekam di penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan pembebasan bersyarat. Nah, sedikit plot twist-nya, pada saat proses investigasi, detektif Wilson itu menemukan info bahwa uang yang seharusnya ada di berangkasnya Marty itu tahu-tahu menghilang tuh. Ternyata orang yang mengambil uang tersebut adalah anak-anaknya Marty. Mereka mengambil uang yang ada di berangkas di hari yang sama pada saat mereka mau menjemput Boots sang burung beo. Pada saat itu juga ketiga anaknya ini kayak menanamkan bukti palsu berupa surat menggunakan amplop krem ini. Suratnya ini berisi curhatan hatinya Glenna dan keinginan dia untuk mengakhiri hidupnya. Suratnya ini tentu saja palsu. Anak-anaknya Marty menanamkan bukti palsu ini supaya bisa mengelabui detektif dan juga kepolisian. Diketahui ya, motif anak-anak Marty mengambil uangnya Marty yang tersimpan di berangkas karena kepengen aja aji mumpung. Mereka merasa kalau uangnya itu adalah hak mereka. Secara ayahnya kan meninggal, warisan nih. Yang mereka tidak pikirkan adalah apa yang mereka lakukan itu sama aja kayak mengelabui polisi, mengganggu proses investigasi, dan juga mengambil barang bukti. Akibat hal ini, anak-anak Marty diberi hukuman penjara untuk beberapa bulan beserta juga dengan dendanya. Sekarang, Boots sang burung beo dianggap sebagai salah satu hewan yang berhasil membantu proses investigasi kasus pembunuhan. Kabar terakhir dari Boots sang burung beo adalah per tahun 2019, dia dikabarkan masih hidup dan mempunyai teman burung beo juga yang bernama Arsi.